Ya, bucin Kaiso, Dini Imida. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Sebelumnya bucin mau ngasih tahu dulu. Jadi bucin di sini bukan mahasiswa atau alumni jurusan psikolog, cuman kita adalah makhluk sosial yang berteman dan kenal dengan berbagai macam jenis manusia dengan karakter yang berbeda-beda pastinya. Berdasarkan dari pengalaman atau memang kita mempelajari bahasa tubuh seseorang secara pasti, tentu kita paham dengan sikap seseorang lewat bahasa tubuhnya. Misalnya ketika seseorang yang sedang berbicara bohong atau dia berbicara jujur, kita bakal tahu dari bagaimana gerak-gerik seseorang itu. Nah, yang jadi pembahasan kali ini, Bucin mau mengajak kalian untuk melihat bahasa tubuhnya Kaiso lewat sebuah foto. Tentu saja foto-foto yang ada tentu dari mahakarya-mahakarya Master Nim yang gigih untuk mendapatkan momen yang sangat bagus. Terima kasih Master Nim. Sarangi. Langsung saja kita lihat foto yang satu ini. Nah, jadi yang pertama kita mau ngebahas tentang Kai yang selalu memiringkan kepalanya. Setiap sesi wawancara, Kai selalu memiringkan kepalanya saat ada member yang berbicara. Tentu saja ini tidak aneh bukan? Hal yang normal jika ada seseorang yang berbicara, kita harus menunjukkan sopan santun atau manner. Namun, Kai selalu menunjukkan hal yang berbeda ketika Dio yang sedang berbicara. Dan faktanya mencondongkan tubuh atau memiringkan kepala saat seseorang berbicara ditambah sorotan mata dengan pupil yang membesar, itu tandanya Kai tertarik dengan Dio. Tentu saja bukan sekedar tertarik, ya Bun. Kita tahu itu. Coba saja bandingkan antara Kai yang sedang melihat Dio berbicara dengan Kai melihat member-member lain yang sedang berbicara. Kai melihat Dio dengan penuh cinta. Dan bagi Kai, Diolah yang paling menarik. Next, yang kedua kita bahas soal tatapan mata. Mata adalah bagian mendasar untuk bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Tatapan demi tatapan, menatap arah, atau lamanya, naik turun, singkat, panjang, melesat, terpaku, semuanya memiliki makna yang berbeda. Jika tertarik, kepribadian dan kepercayaan diri memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana kamu melihat seseorang yang kamu sukai atau kagumi. Jika kamu orang yang percaya diri dan orangnya terbuka, tentu pandanganmu akan panjang, tetap, dan terbuka. Dalam kasus Kaiso, Kai sering menatap Dio, namun aneh dalam tatapannya adalah seberapa dalam dan jujurnya pandangan Kai. Kita tahu dia tidak pandai menyembunyikannya, dan juga kadang tidak menyadarinya. Beberapa orang percaya itu tatapan normal, tapi sayang kenapa Bucin selalu percaya ya kalau itu tatapan yang berbeda? Gimana menurut kalian? Matanya yang selalu terlihat soft saat melihat Dio, tapi bagaimana dengan Dio? Selalu Kai yang mengaguminya, tapi Dio? Bagaimana dengan dia? Nah, ini dia. Berbeda dengan Dio, dia tampaknya hampir tidak bisa menahan pandangan Kai terlalu lama. Ketika dia menatapnya secara langsung, Dio selalu menatap Kai, namun ketika Kai tidak berdiri menghadapnya, dia selalu memperhatikan Kai ketika dia melihat ke belakang atau ketika Kai tidak menyadarinya. Dan ini adalah hal yang sangat menarik. Dia selalu menatap Kai dengan tatapan yang melesat begitu aja. Dan ketika dia ketahuan Kai yang sedang ditatapnya, dia tersenyum malu-malu tapi berisi. Itu mungkin cara agar gugupnya hilang kali ya. Namun perhatikan bagaimana Dio tersenyum setiap kali bertemu mata Kai. Dia selalu menunjukkan giginya. Dan faktanya yang ketiga ini, senyum lebar memperlihatkan gigi adalah tanda kita sedang merasakan bahagia dan ingin menunjukkan senyuman terbaik kepada seseorang yang kita suka. Tentu saja Dio kepada Kai, karena Kailah yang selalu membuat senyuman seperti itu dikala mereka tengah bersama.
Topik yang keempat yaitu bagian sensitif seseorang akan menunjukkan hubungan yang bisa dibedakan. Dan bagian rentan itu biasanya leher, wajah, dan dada. Kemarin Bucin pernah menyinggung itu ya. Nah, jadi jika kalian menyukai seseorang, tentu kalian akan memberikan akses ke daerah-daerah yang rentan tadi. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak kalian suka atau bisa jadi orang asing. Kalian pasti akan menolak seseorang itu menyentuh daerah-daerah yang rentan atau sensitif. Bukan begitu? Karena itu hal yang alami. Percaya pada seseorang, tubuh akan bereaksi nyaman. Namun sebaliknya, jika kita berhadapan dengan orang asing, tentu tubuh kita akan menutup akses-akses ke daerah rentan tersebut. Ini pun terjadi pada kasus Kaiso. Ruang pribadi tidak banyak menjadi masalah dalam interaksi mereka. Mereka tidak mundur dari kontak fisik, meskipun itu diprakarsai oleh salah satu dari mereka secara tidak terduga. Dari semua member EXO, hanya mereka berdua yang paling sadar akan ruang pribadi dan fisik mereka. Tidak seperti member yang lainnya, mereka cenderung menempel pada sudut di panggung ramai. Mereka jarang peduli dengan interaksi meskipun itu tempat terbuka. Mereka benar-benar menganggap itu baik-baik saja dengan sedikit atau hampir tidak ada ruang pribadi di antara mereka. Dan itu pertanda tak terbantahkan tentang seberapa dekat atau intim mereka berdua. Apa itu hanya sekedar fan service? Kalian bisa menilainya sendiri. Dan ini bisa kita amati bagaimana Kaiso cenderung saling menekan ketika duduk atau berdiri berdampingan. Dan di beberapa foto bersama grup, mereka sering mempertahankan kontak tubuh. Kaiso juga menjaga kontak fisik ketika tidak ada alasan untuk menjadi lebih dekat. Dan di foto ini, kenapa Kai selalu di dekat Dio padahal banyak ruang untuknya berdiri? Dan juga secara teknis, jika Kai ingin menyeimbangkan dirinya, dia tidak perlu melingkarkan tangannya di pinggang Dio. Bisa saja kan dia melipat tangannya ke belakang. Dan di sini bisa saja Kai melakukannya pada member lain. Yang paling menarik dari semuanya adalah bagaimana Dio reseptif dari kontak. Dia hampir tidak pernah menarik diri atau menolak Kai. Dio seolah-olah mempercayai Kai, bahkan membiarkan Kai menyentuh lehernya dalam beberapa kesempatan. Padahal leher bagi sebagian orang adalah hal yang paling protektif. Bahkan jika salah satu dari anggota keluarga kalian menyentuh leher secara langsung. Secara spontan, kita akan menolak atau menarik diri, karena itu adalah respon naluriah, namun tidak bagi Dio. Apa mungkin karena mereka roommate? Yang benar adalah apapun yang kalian percayai. Dan yang menarik lagi adalah ketika mereka saling berbisik seolah-olah tidak ada keraguan yang spontanitas dirasakan banyak orang. Kaiso malah dengan percaya diri membuka leher mereka tanpa ragu. Seperti berbagi hal yang biasa mereka lakukan di tempat lain, maybe? Sudah tidak ada keraguan bagi mereka. Dari semua fakta yang ada, satu hal lagi yang paling menarik bagi Bucin. Jadi bahasa tubuh saat seseorang selalu ingin menyentuh. Nah, Bucin baca artikel dan dari salah satu dokter di State University of New York di Stony Brook mengatakan tubuh secara tidak sadar akan mencoba untuk saling bersentuhan. Hal tersebut merupakan manifestasi fisik dari otak yang menginginkan kedekatan emosional. Jadi, seperti seseorang yang lapar, ia pasti harus makan dong. Dan seseorang yang sedang jatuh cinta ingin selalu terlibat dalam perilaku kedekatan. Inilah mengapa seringkali pasangan suka saling menjahili satu sama lain saat sedang jatuh cinta. Kai selalu memperlihatkan pada kita semua jika dia tidak bisa menahan rasa jatuh cintanya setiap saat kepada Dio.
Segitu saja dari Bucin. Jangan lupa kalian harus share ke teman-teman Kaiso stan kalian biar mereka tahu dan mereka merasakan atau mereka bisa berkomentar atau berargumen atau apapun itu tentang teori-teori Kaiso. Segitu dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti Bucin. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you. Annyeong. Bye-bye. 애들 끝! 안녕!